Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadianita dari KM 4402 dengan NIM 1502204179. Sampurasun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 13, yaitu perlindungan data pribadi, phishing, dan UU ITE. Aku tahu kalian semua pasti menggunakan media sosial, entah itu Twitter, Instagram, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Nah, untuk menggunakan media sosial tersebut, pastinya kalian harus membuat sebuah akun yang terdiri dari data pribadi kalian, kan? Kalian tahu nggak sih kalau misalkan data-data pribadi kalian itu bisa aja dicuri dan disalahgunakan oleh orang lain loh? Yuk, simak penjelasannya. Data pribadi sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu data pribadi terbuka dan data pribadi tertutup. Data pribadi terbuka biasanya berupa nama profil, nama akun, foto profil, atau bio, atau deskripsi dari sebuah akun. Sedangkan data pribadi tertutup biasanya berupa password, kode OTP, dan sebagainya yang memang orang-orang biasanya tidak ketahui. Nah, pertanyaannya adalah, emang pernah ada kasus di mana data-data pribadi tersebut pernah dicuri? Jawabannya adalah ada, dan jumlahnya gak main-main. Contohnya pada skandal Cambridge Analytica yang terjadi pada perusahaan Facebook pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, Facebook mengalami kebocoran data pengguna sebanyak 87 juta pengguna, yang mana akhirnya Facebook dikenakan sanksi atau denda sebesar 5 miliar US dollar atau 70 triliun rupiah. Selain itu, di Indonesia pun pernah ada kejadiannya loh. Contohnya terjadi pada perusahaan Tokopedia yang mengalami pencurian data pribadi penggunanya sebanyak 91 juta pengguna pada bulan Juli 2020. Nah, gimana? Gak main-main kan jumlah yang dicurinya? Dalam melakukan pencurian data tersebut, yang paling sering digunakan adalah modus phishing. Phishing merupakan modus pencurian data pribadi yang biasanya meminta pengguna untuk memberikan data pribadi mereka secara sukarela tanpa mereka sadari. Cara memancing pengguna-pengguna tersebut biasanya menggunakan sebuah berkas, email, atau URL. Phishing sendiri memiliki 4 jenis, yaitu email phishing, spear phishing, whaling, dan web phishing. Email phishing biasanya dilakukan melalui platform Gmail atau email. Biasanya phishing ini dilakukan dengan modus menyebarkan rumor bahwa mereka memenangkan suatu undian dan diwajibkan untuk mengisi suatu formulir untuk mendapatkan hadiah tersebut. Padahal aslinya, hadiah tersebut tidaklah ada dan yang ada malah data pribadi mereka diambil dan dicuri oleh pembuat form tersebut. Selanjutnya ada spear phishing. Spear phishing biasanya dilakukan melalui media sosial atau jalur SMS. Biasanya phishing ini dilakukan secara massal dan dilakukan melalui media sosial atau ranah-ranah SMS. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada whale. Whale merupakan phishing yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang penting. Biasanya phishing ini dilakukan untuk mencuri sebuah dana atau dilakukan untuk mencuri sebuah data perusahaan yang biasanya dirahasiakan. Dan yang terakhir ada web phishing. Web phishing biasanya berupa pemalsuan sebuah web dengan nama yang kurang lebih hampir mirip. Contohnya seperti Facebook yang ditulis seperti ini. Sedangkan web phishingnya ditulis seperti ini. Yang mana banyak sekali pengguna yang bisa saja melakukan tipu atau salah mengetik sehingga salah memasuki web yang ini. Namun mereka tetap melakukan login dan ujung-ujungnya mereka malah mengalami pencurian data pribadi bukannya login ke dalam akun Facebook mereka. Pada dasarnya, peraturan mengenai pencurian data pribadi ini sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Pada pasal ini dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi dalam media elektronik harus digunakan atas kesediaan dari pengguna tersebut. Maka dari itu, apabila sebuah informasi digunakan secara cuma-cuma tanpa persetujuan pengguna tersebut, maka orang yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan atas kerugian yang orang tersebut alami. Lalu, apa saja sih tips untuk melindungi data-data pribadi kalian? Tips yang pertama adalah selalu gunakan password yang kuat dan rutin mengganti password tersebut. Yang kedua adalah hindari memasukkan data pribadi yang penting ketika kalian menggunakan WiFi gratis di ranah publik. Selain itu, kalian juga bisa mengaktifkan mode Two-Factor Authentication loh, di mana jika kalian mengaktifkan fitur tersebut, kalian bisa mencegah para penjahat cyber untuk mencuri data pribadi kalian. Kalian bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya kalian ketahui. Selain itu, kalian juga bisa mencegah para penjahat cyber untuk masuk ke dalam akun kalian
dengan menggunakan data-data biometrik yang hanya kalian miliki seperti sidik jari ataupun postur wajah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai materi pertemuan 13 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melindungi data pribadi kalian.